Gagal dalam sebuah pertempuran akan lebih kesatria daripada gagal sebelum sempat menarik pedang. Julius Caesar. Romawi kuno sebagai salah satu peradaban besar memiliki 3 periode kepemerintahan. Yang pertama adalah periode kerajaan Romawi yang berlangsung pada tahun 753 hingga 509 sebelum Masehi. Yang kedua adalah Republik Romawi yang berlangsung pada tahun 509 hingga 31 sebelum Masehi. Dan yang ketiga adalah Kekaisaran Romawi yang berlangsung pada tahun 31 sebelum Masehi hingga 476 Masehi. Kali ini kita akan membahas Kerajaan Romawi. Kerajaan Romawi adalah periode paling awal dalam sejarah Romawi. Hal ini ditandai dengan kekuasaan dipimpin oleh seorang raja. Sejarah kerajaan ini bermula sejak pendirian kota Roma pada sekitar tahun 753 sebelum Masehi. Peradaban Romawi kuno diawali dengan didirikannya kota Roma oleh dua pemuda bernama Remus dan Romulus pada tahun 753 sebelum Masehi. Kedua tokoh tersebut adalah anak kembar dari Rea Silva, keturunan seorang pahlawan dari Troya. Menurut jurnal The Role of Romulus for Making of Roman Kingdom, bahwa Remus dan Romulus berselisih dalam pemilihan lokasi untuk dibangun kota. Perselisihan itu semakin memanas ketika Romulus yang sedang membangun tembok kota Roma diejek dan diganggu oleh Remus. Pada akhirnya, Remus dibunuh oleh Romulus, yang kemudian mendirikan kota Roma dan menjadi pendiri Romawi. Dalam perkembangannya, kerajaan Romawi mendapat serangan dari bangsa Galia yang berasal dari wilayah Eropa Barat seperti Italia Utara, Prancis, Belgia, dan Swiss. Serangan itu mengakibatkan hancurnya kota Roma dan catatan sejarahnya, sehingga catatan sejarah dari masa kerajaan Romawi sangat sedikit. Asal-usul, karakteristik, dan kondisi geografis raja-raja kerajaan Romawi selama hampir 2,5 abad berkuasa. Kerajaan Romawi dipimpin oleh 7 raja sebagai berikut. Yang pertama adalah Romulus, yang berkuasa pada tahun 753 hingga 717 sebelum Masehi. Romulus merupakan pendiri kota Roma yang sekaligus raja pertama kerajaan Romawi. Setelah menduduki tahta, ia mengizinkan semua pendatang, baik manusia bebas maupun budak, untuk datang dan menjadi warga Roma. Selain itu, Romulus juga menyediakan istri bagi warganya dengan menculik wanita-wanita kaum Sabin. Dalam menjalankan pemerintahannya, Romulus memilih 100 orang bangsawan untuk membentuk senat sebagai dewan penasihat bagi raja. Romulus dipercaya telah membangun berbagai infrastruktur awal, termasuk tembok pertahanan untuk melindungi kota, jalan-jalan, dan bangunan-bangunan kuno. Di bawah pemerintahannya, kota Roma mulai memperluas wilayahnya melalui pertempuran dan penaklukan. Romulus terlibat dalam konflik dengan suku-suku di sekitarnya, yang kemudian membantu memperluas wilayah kota dan memperkuat posisi Roma sebagai pusat kekuatan di wilayah tersebut. Selama pemerintahannya, Romulus dikenal telah mendirikan leguin pertama, unit militer khas Romawi yang kemudian menjadi ciri khas kekuatan militer Romawi yang mendunia. Setelah kematian Romulus, terjadi masa peralihan kekuasaan selama 1 tahun, di mana 10 orang anggota senat terpilih memerintah sebagai interrex. Interrex adalah pimpinan Romawi dalam jangka pendek yang tugasnya adalah untuk menggantikan raja sementara. Raja yang kedua adalah Numa Pompilius, yang menjabat pada tahun 716 hingga 673 sebelum Masehi. Anggota senat memilih Numa Pompilius, seorang Sabin, untuk menjadi raja berikutnya. Ia dipilih karena reputasinya sebagai orang yang adil dan beriman.
Masa pemerintahannya ditandai dengan perdamaian dan reformasi keagamaan. Numa membangun kuil Janus dan melakukan kesepakatan damai dengan kerajaan tetangga Roma. Numa mereformasi kalender Romawi dengan menambahkan bulan Januari dan Februari sehingga totalnya menjadi 12 bulan. Numa juga mengatur wilayah Roma menjadi distrik untuk mempermudah administrasi, membagikan tanah kepada penduduk, dan membentuk serikat dagang. Numa diyakini sebagai pencetus hukum dan norma-norma sosial yang membentuk masyarakat Romawi kuno, termasuk mengenalkan aturan mengenai pernikahan, properti, dan hukum adat. Raja yang ketiga adalah Tullus Hostilius, yang memerintah pada tahun 673 hingga 642 sebelum Masehi. Setelah kematian Numa, kerajaan Romawi kemudian dipimpin oleh Tullus Hostilius, yang dikenal sebagai raja yang lebih suka berperang dibanding mengurusi masalah keagamaan. Pada masa pemerintahannya, Roma memusnahkan kerajaan Alba Longa, kota saingan Roma yang memiliki kekuatan besar. Menurut tesis From Romulus to Camillus, Anachronism, Civil War, and the Senate in Livius First Entet, bahwa Tullus Hostilius juga membangun proyek konstruksi penting dalam pemerintahannya. Salah satunya, membangun tempat baru untuk senat, Curia Hostilia, yang bertahan sampai 500 tahun setelah kematiannya. Tullus Hostilius juga berupaya memperkuat pertahanan kota dengan membangun tembok Hostilia. Selama pemerintahannya, Tullus Hostilius mengembangkan kehidupan sosial dan politik Roma. Ia mengatur sistem pengadilan, menetapkan hukuman untuk pelanggar hukum, dan mereformasi organisasi militer. Raja keempat, Ancus Marcius, yang memerintah pada tahun 640 hingga 616 sebelum Masehi. Setelah kematian Tullus Hostilius, Senat Romawi menunjuk cucu Numa Pompilius, Ancus Marcius, sebagai Raja Romawi. Selama pemerintahannya, ia banyak membangun infrastruktur seperti penjara pertama Roma, pelabuhan, pabrik garam, dan jembatan pertama yang melalui Sungai Tiber. Ancus Marcius memperluas kota dengan pembangunan jalan dan benteng pertahanan. Ia juga membangun pelabuhan di Tiber yang membantu pengembangan perdagangan dan komunikasi. Ancus Marcius juga memberlakukan hukum baru dan mengatur sistem agama di Roma. Ancus Marcius mendirikan kuil-kuil dan mengembangkan praktik keagamaan yang lebih terstruktur. Raja kelima, Tarquinius Priscus, yang memerintah pada tahun 616 hingga 579 sebelum Masehi. Tarquinius Priscus merupakan keturunan Etruska yang diadopsi oleh Ancus Marcius. Dalam pemerintahannya, Tarquinius menambahkan 100 anggota dari suku Etruska ke dalam senat. Selain itu, ia juga memperkuat militernya dengan menambah jumlah tentara menjadi 6.000 infanteri dan 600 kavaleri. Salah satu prestasi penting Tarquinius Priscus adalah upayanya untuk memperindah kota Roma. Ia diduga memulai dengan proyek konstruksi termasuk pembangunan Cloaca Maxima. Menurut jurnal Observed Interaction Between Line C of Roma Underground and the Cloaca Maxima, menyatakan bahwa Cloaca Maxima sistem pembuangan air terbesar yang berperan penting dalam sanitasi dan drainase kota. Kekuasaan Tarquinius berakhir ketika beliau dibunuh oleh anak Ancus Marcius yang berupaya mengambil alih tahta kerajaan. Raja ke-6, Servius Tullius, memerintah pada tahun 578 hingga 535 sebelum Masehi. Setelah Tarquinius dibunuh oleh anak Ancus Marcius, Senat memutuskan Romawi dipimpin oleh Servius Tullius, menantu Tarquinius Priscus. Dalam pemerintahannya, Servius Tullius memperkenalkan sensus untuk mengumpulkan data populasi dan kekayaan, serta membagi penduduk menjadi 5 kelas sosial yang didasarkan pada kekayaan. Sistem ini digunakan untuk menyusun angkatan bersenjata,
dan memungkinkan untuk pengaturan pajak yang lebih adil. Pemerintahan Servius Tullius berakhir ketika beliau dibunuh oleh Tarquinius Superbus. Raja ke-7, Tarquinius Superbus, yang memerintah pada tahun 535 hingga 509 sebelum Masehi. Insiden pembunuhan Servius oleh Tarquinius Superbus disebabkan Tarquinius yang haus kekuasaan. Runtuhnya kerajaan Romawi disebabkan tindakan Tarquinius melakukan perang melawan tetangga Roma, termasuk Volsci, Gabii, dan Rutuli. Selain itu, pemerintahannya begitu diingat karena penggunaan kekerasan dan intimidasi untuk mengontrol Roma, serta ketidakhormatannya terhadap adat Romawi dan senat Romawi. Ketegangan memuncak ketika putranya, Sextus Tarquinius, memperkosa Lucretia, istri dan putri dari bangsawan Romawi. Setelah Lucretia bunuh diri, revolusi mulai dikobarkan untuk menggulingkan kekuasaan Tarquinius dan mengusir keluarganya dari Roma. Kekuasaan Tarquinius Superbus berakhir pada 509 sebelum Masehi dan menandai berakhirnya kerajaan Romawi dan dimulainya Republik Romawi.